Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai Nightmares and Daydreams episode keempat yang gak kalah serunya, dan dari sinilah tema superhero itu mulai terjadi yang akan menjadi kunci utama sampai di akhir episode. Sekali lagi bahwa video ini akan berisikan spoiler alert, jadi buat kalian yang belum menonton serial yang satu ini silahkan kalian bisa tonton aja di link yang udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah, oke? So Mario Booster, let's break down this video. Episode keempat yang berjudul Encounter yang bersetting di Jakarta Utara tahun 1985 yang menceritakan tentang kisah seorang pencari kerang yang bernama Wahyu yang diperankan oleh Lukman Sardi, di mana dia ini punya sebuah impian untuk mengumpulkan banyak uang agar dia bisa berangkat ke Arab Saudi untuk mengunjungi ibunya yang sudah lama meninggalkannya sejak dia masih kecil. Tapi masalahnya dia dianggap sebagai orang yang egois dan memikirkan dirinya sendiri. Bahkan sampai para warga desa itu menganggapnya sebagai orang yang aneh. Terutama dengan istrinya sendiri juga beranggapan seperti itu ya, karena dia merasa si Wahyu ini sangat peduli kepada ibunya dan gak peduli kepada keluarganya sendiri. Sampai-sampai si Wahyu ini selalu dikucilkan oleh jagoan kampung yang bernama Rusman, yang berusaha untuk mempertahankan kampung mereka agar supaya tidak digusur oleh para oknum pemerintah. Karena dari itu katanya akan dibangun sebuah perumahan elit dan semua warga sekitar harus angkat kaki dari sana. Dari sinilah muncullah sebuah konflik antar warga desa dengan pemerintah yang memaksa mereka untuk keluar dari tempat tersebut. Lo man, lo kenapa sih belain dia terus? Agak gua ngambilin dia, jago gitu. Ya elah, jangan so suci deh lo. Sementara itu ketika Wahyu ini sedang mencari kerang, istrinya yang bernama Dija ini memberikan informasi bahwa dia menang sebuah undian dari perusahaan tempat ia bekerja, di mana dia mendapatkan sebuah kamera tustel dan diberikannya kepada Wahyu. Akhirnya si Wahyu ini menyimpan kamera itu dan dia lanjut bercerita bahwa dia punya banyak sekali kenangan yang indah bersama dengan ibunya sejak dia kecil. Betul lagi dong. Nanti aja buat yang penting. Jadi aku nggak penting. Keesokan malamnya, akhirnya para warga desa itu lagi berkumpul dan menonton sebuah film bersama yang berjudul Si Buta Lawan Caka Sembung, yang ternyata film ini ada di kehidupan nyata yang dirilis pada tahun 1983. Nah, ini juga sekaligus memberikan sebuah Easter egg kepada Bumi Langit Cinematic Universe bahwa si buta dari gua hantu ini penggarapannya hampir selesai dan akan diumumkan langsung oleh Timo Cahyanto sebagai sutradara proyek yang satu ini. Sedangkan Caka Sembung sendiri ini adalah jagoan silat yang pertama kali muncul dalam komik Bajing Ireng yang dirilis pada tahun 1963 karya Jairwarni. Ciri khasnya selalu sama, yaitu dimana dia membawa sebuah golok untuk menyerang semua lawan-lawannya, yang dimana perawakannya hampir mirip dengan jagoan silat yang lainnya yang bernama Mandala Golok Setan. Nah, ketika warga desa ini lagi menonton bareng di sana, ada satu warga yang protes bahwa seharusnya mereka itu menonton film yang berjudul Rumah Sang Malaikat. Tapi ternyata filmnya diputar di kampung sebelah. Jadi mereka ininya pada rewatch film yang udah pernah mereka tonton sebelumnya ya. Tolong diingat dengan judul film Rumah Sang Malaikat ini, karena ini akan berdampak kepada twist yang ada pada episode keempat ini ya. Dan ketika si Wahyu ini lagi mencari sebuah kerang yang ada di sungai, tiba-tiba angin berembus dengan kencang dan petir menyambar di hadapannya. Dan tiba-tiba di depan Wahyu ini ada sosok malaikat yang memiliki sayap di belakangnya. Wajahnya bersinar terang dan cahaya putih berkilauan. Karena itulah akhirnya si Wahyu ini mengambil sebuah foto malaikat itu dengan kamera tustel yang selalu ia bawa dari pemberian istrinya tadi. Dan seketika itu juga warga kampung ini geger dengan penampakan foto Wahyu tersebut, sampai pada akhirnya Wahyu dianggap sebagai orang yang paling suci dan dianggap pahlawan yang ditakdirkan untuk menyelamatkan warga desa itu dari penggusuran oknum pemerintah. Kalau bener ini foto malaikat, kenapa dia yang diliatin? Banyak nabi-nabi yang dianggap lemah.
Tapi Rusma sebagai jagoan kampung itu nggak percaya karena Wahyu ini udah dikenal sebagai orang yang pendiam dan nggak bisa melawan alias cupu. Tapi para warga desa ini juga percaya kalau memang benar kalau Wahyu ini didatangi oleh makhluk ini, maka dia akan menjadi penyelamat atau mungkin bisa dikatakan sebagai sama seperti nabi. Nah, kita bisa melihat dari Ustadz ini, dia juga mengatakan bahwa banyak banget nabi-nabi yang dipilih itu memang awalnya adalah orang-orang lemah. Tapi setelah dia dipilih, maka dia akan menjadi penyelamat bagi umat Tuhan. Nah, hal ini bisa kita ambil contoh dasar aja ya. Kalau dari paman gua sebagai orang Kristen, yang paling mencolok itu adalah Musa dari kitab Keluaran di Perjanjian Lama Alkitab. Yang dimana Musa memang awalnya itu adalah orang yang sangat penakut dan juga lemah. Tapi begitu dia kembali ke Mesir, akhirnya dia didatangi oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan juga nama dari Wahyu ini sendiri mengarah kepada Alkitab dari Injil Wahyu sebagai Injil terakhir yang ditulis oleh Yohanes, salah satu dari Rasul ke-12 murid Yesus yang sudah melihat bagaimana akhir zaman itu akan terjadi di masa depan yang akan datang. Nantinya Wahyu ini akan menjadi pemimpin dari sebuah pahlawan untuk melawan bangsa Agartha di final episode nanti ya. Oke, lanjut ke breakdownnya. Keesokan harinya, ada seorang wartawan yang bernama Hardy yang diperankan oleh Ari Kriting datang ke kampung itu untuk meliput kampung mereka dan mendapat sebuah informasi bahwa kampung mereka ini akan digusur dan akan dibangun apartemen mewah. Dan dia menyebutkan bahwa warga di Tanjung Priuk itu bisa melawan para oknum pemerintah ini karena tanah itu merupakan tempat keramat. Karena di sana ada makam leluhur penjaga tempat itu. Nah, makam yang dimaksud ini kemungkinan adalah makam dari Mbah Priuk atau disebut sebagai Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Kemudian ada seorang warga yang memanggil Wahyu dan menunjukkan foto tersebut kepada sang wartawan yang meliput di sana. Ternyata setelah dicek, benar bahwa foto itu adalah foto asli dan sang wartawan ini tertarik untuk mengangkat berita ini ke media cetak yang akan ia tulis agar supaya para pemerintah ini yang mau menggusur ini bisa menganggap juga bahwa tempat itu adalah tempat keramat sehingga mereka tidak akan menggusur tempat itu lagi. Dan ada sebuah gosip bahwa istri Wahyu ini diduga selingkuh dengan suami orang. Tapi Wahyu ini nggak percaya karena masih menganggap bahwa istrinya ini masih sayang dan juga peduli terhadapnya. Nah, besoknya akhirnya terbukti benar bahwa istrinya itu tiba-tiba kabur dari rumah dan membawa semua pakaiannya dan juga sejumlah uang bernilai 5 juta yang dikumpulkan oleh Wahyu selama ini untuk pergi ke Arab Saudi. Nah, hal ini diketahui oleh Rusman sendiri bahwa dia mendapatkan sebuah informasi dari istri suaminya yang selingkuh itu bahwa dia juga tidak ada di rumah. Wahyu yang menyesal karena hal itu langsung tertunduk lemas dan gak menyangka bahwa istrinya sudah bermain belakang selama ini. Lalu ketika si Wahyu ini bersedih, sang wartawan ini datang ke rumahnya dan menawarkan imbalan sebesar 8 juta rupiah. Nah, Wahyu yang dengar akan hal itu langsung setuju untuk memberikan foto itu kepada sang wartawan. Tapi sayangnya hal itu didengar oleh Rusman dari luar rumahnya dan berniat untuk mengambil paksa foto malaikat tersebut. Abang mau ngasih kalau dibayar 8 juta. Saya mau jual. Aduh bang, nanti cari aja Hardi Gunadi. Setelah itu ada oknum pemerintah mengajak semua para komplotannya untuk mengusir warga desa tersebut dengan cara menandatangani sebuah surat yang ada di tangannya. Nah, kebetulan oknum ini diperankan oleh sang sutradaranya sendiri, yaitu Joko Anwar. Nah, ketika mereka semua lagi bergelut di sana dan Rusma sebagai jagoannya langsung menghampiri dia, Wahyu yang melihatnya berusaha melerainya. Tapi ketika pistol itu langsung akan ditarik pelatuknya, tiba-tiba pistolnya macet dan gak mengeluarkan peluru saat pistol itu mengarah kepada kepala Wahyu. Tapi anehnya begitu Wahyu menghindar, pistol itu bisa menembakkan pelurunya kembali. Nah, setelah itu banyak sekali warga desa yang menganggap bahwa Wahyu ini adalah seorang yang terpilih untuk menyelamatkan desa tersebut. Lu bisa sopan nggak? Santai dong anjing. Wahyu sakti bang. Abang nggak lihat sendiri?
Tetapi nasib yang sial juga menimpa si Rusman, di mana dia diancam oleh oknum itu untuk menagihnya uang sebesar 3 juta rupiah sebagai jaminan bahwa mereka tidak akan mengusur tempat itu lagi. Nah, karena si Rusman ini udah terdesak, akhirnya dia mendatangi rumah Wahyu dan menyerahkan foto malaikat itu kepadanya agar dia bisa menjualnya kepada wartawan tersebut. Nah, karena si Rusman ini udah kesel ya, akhirnya dia memfitnah si Wahyu dengan mengatakan kalau foto yang ia ambil ketika hari H itu adalah foto malaikat yang palsu, dengan mengatakan kalau foto itu diambil dari sebuah film Rumah Sang Malaikat yang diputar di kampung sebelah. Bahkan sampai-sampai si Rusman ini membawa saksi palsu untuk bersaksi di hadapan warga sekitar. Akhirnya orang-orang ini mulai kecewa dengan si Wahyu ya, dan Wahyu sendiri gak bisa membela dirinya karena keegoisannya yang ingin bertemu dengan ibunya. Nah, setelah itu akhirnya Wahyu merusak foto malaikat dan menyimpannya di bawah kompor karena dia merasa foto itu udah meresahkan dan gak peduli soal impiannya lagi. Ketika si Rusman ini melihatnya, dia kecewa bahwa foto itu udah dirusak oleh Wahyu dan harapannya pupus sudah untuk mendapatkan uang sebagai tebusan itu. Pada malam harinya, para oknum pemerintah ini membawa para pasukan penembak untuk mengusir paksa semua warga sekitar. Akhirnya, di tengah malam itu, Rusman memimpin semua warga dan juga Pak Ustadz untuk menyerang mereka dengan cara kekerasan. Mereka bawa obor, pedang, linggis, dan yang lain sebagainya ya. Nah, Wahyu yang gak bisa apa-apa ini hanya bisa bersembunyi dan tertidur dan berharap semua ini akan berakhir cepat. Tapi tiba-tiba dia merasakan bahwa rumahnya itu terguncang hebat dan dia menyadari bahwa dia berada di alam yang berbeda. Nah, ketika dia membuka pintu depannya, dia melihat bahwa ada sosok malaikat yang sempat ia foto tadi, dan ternyata malaikat itu berwajah seperti ibunya yang diperankan oleh Happy Salma. Malaikat itu adalah Supreme Being dan dia sengaja untuk meniru ibunya agar supaya si Wahyu ini gak merasa takut ketika berbicara dengannya. Kemudian si Supreme Being ini memberikan sebuah pengetahuan dan kekuatan alam kepada Wahyu sebagai senjata dalam misi yang akan ia hadapi, yaitu menghadapi bangsa Agartha yang sudah menyusup ke dunia manusia. Dan dia ditugaskan untuk memberikan kabar semua ini kepada semua orang agar semua orang bisa tahu bahwa Agartha ini adalah ancaman yang sangat mengerikan bagi umat manusia itu sendiri. Ketika si Wahyu ini diberikan penglihatan itu, kita bisa melihat ada beberapa kejadian yang terlibat, seperti ada hewan-hewan, bahkan ada manusia lain pertama kalinya, ada kondisi alam, semuanya ditampung kepada kepalanya si Wahyu ini. Nah, ini sama halnya dengan Injil Wahyu dalam Alkitab, di mana Yohanes setelah dia diberikan sebuah penglihatan oleh Tuhan Yesus mengenai akhir zaman yang akan terjadi nantinya, dia menuliskannya di kitab tersebut dan menyebarkannya kepada semua orang, termasuk dengan para pengikut Tuhan Yesus. Nah, kalau Wahyu versi sains ini berbeda, di mana dia menyebarkannya melalui pemahaman yang sudah ia miliki secara turun-temurun kepada orang-orang yang akan ia pilih nantinya. Sehingga ini akan menjadi awal di mana pembentukan tim antibody di final episode mendatang, di mana beberapa orang yang pernah terlibat dalam kaos Agartha ini diberikan kesempatan untuk melawan balik bangsa Agartha tersebut. Dan semuanya ini bermula di tahun 1985 dalam episode keempat ini. Apakah saya bermimpi? Nah, setelah itu akhirnya Wahyu kembali ke dunia manusia. Dan setelah itu dia berusaha untuk melerai perkelahian yang ada di kampungnya. Dan tanpa ia sadari, dia dapat terbang ke langit dan semua mata di kampung itu memandang tertuju ke arahnya, di mana banyak banget orang yang akhirnya sujud di hadapannya dan menganggapnya sebagai seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan itu sendiri. Jadi ini adalah awal di mana Wahyu akan melaksanakan misi ini untuk membunuh semua bangsa Agartha yang sudah bersembunyi di antara umat manusia. Oke, sekarang kita bahas mengenai siapakah Supreme Being ini.
Nah, baru-baru ini Bang Jokan udah menguploadnya di akun Netflix bahwa ternyata Supreme Being ini adalah entitas yang sudah ada sebelum adanya kehidupan, dan juga mereka sendirilah yang meletakkan manusia di permukaan bumi dan juga Agartha yang letaknya di inti bumi. Nah, Supreme Being ini gak akan secara langsung menghentikan konflik antara manusia dan Agartha, tapi mereka memberikan pengetahuan tentang kehidupan kepada manusia agar dipergunakan untuk keberlangsungan hidup mereka. Jadi dia membagikan dua tempat kepada para manusia-manusia ini. Yang satunya di permukaan bumi, yang satunya lagi berada di inti bumi alias di Agartha. Dan Bang Jokan udah mengkonfirmasi bahwa Agartha ini adalah manusia ciptaan Supreme Being yang ditempatkan di inti bumi. Nah, ini disebabkan oleh kehidupan di dalam inti bumi yang lebih sulit karena keterbatasannya sumber daya alam dan juga energi, serta bangsa Agartha ini lebih bekerja keras dalam mencapai peradaban yang lebih tinggi dari manusia di permukaan bumi. Berarti bisa gua sambungkan, artinya semua ini adalah bukan ulah Agartha aja, tapi Supreme Being itu sendiri yang menjadi feel utama dalam keseluruhan serial yang satu ini. Nah, kemungkinan hal ini diungkapkan di season kedua mendatang untuk memperjelas peran Supreme Being dan Agartha yang lebih lengkap, agar supaya antibody yang dibentuk di final episode ini bisa terjawab dengan jelas ya, seperti itu. Nah, sekarang kita analisa mengenai kekuatan Wahyu ini, yang dimana dia mendapatkan semua pengetahuan baik dari masa lalu maupun masa depan. Nah, kemungkinan Wahyu sebagai pemimpin dari antibody ini, dia memiliki sebuah kekuatan bisa terbang, yang dimana kekuatan ini sebagai bentuk keseimbangan alam yang ia miliki, dan juga dia dapat melihat masa lalu dan juga masa depan sesuai dengan gambaran yang ia dapatkan dari Supreme Being itu sendiri. Dan ini membuat gua callback kepada perannya di Bumi Langit Cinematic Universe sebagai Ridwan Bahari, di mana perannya juga hampir sama. Dia juga adalah pemimpin dari sebuah organisasi yang bernama Rumah Perdamaian, yang juga menentang permasalahan dalam sisi pemerintah. Nah, dia juga adalah orang yang mengumpulkan para jagoan seperti Gundala, Victory Sparkling, Cempaka, dan yang lain sebagainya untuk menghadapi ancaman besar yang akan mengancam keselamatan umat manusia. Jadi kalau yang gue lihat di patternnya serial ini, bisa jadi Bang Jokan itu lagi mengetis dan juga lagi ngetes mengenai Project Patriot yang akan ia kerjakan di franchise Bumi Langit nantinya. Well, apa itu benar? Menarik nih ya. Oke, itu cuma mengenai breakdown episode keempat Nightmares and Daydreams ini. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana tanggapan kalian? Kalau kalian punya teori ataupun detail yang gak gue sebutkan di video ini, monggo kalian bisa tulis aja di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo!